5 indikator analisa teknikal yang sering digunakan untuk menentukan pergerakan harga. Nah, yang pertama adalah Moving Average atau MA. Jadi untuk menentukan tren, selain dari kita melihat grafik chart secara umum, apakah tren harganya itu sedang mengalami kenaikan atau uptrend atau sebaliknya yaitu downtrend. Nah, kita bisa juga untuk menentukan tren dengan menggunakan Moving Average ini atau MA. Nah, MA yang sering digunakan untuk menentukan arah tren yaitu adalah MA dengan periode 200. Di sini saya menggunakan MetaTrader 4, jadi kalau di TradingView caranya kurang lebih juga sama. Kita tinggal tambahkan di bagian insert, lalu kita pilih indikator, lalu kita pilih trend, kemudian kita pilih Moving Average. Lalu periodenya kita ganti ke 200. Lalu untuk MA metodenya kita gunakan simple, lalu ini kita tinggal OK. Nah, untuk menentukan tren dengan garis Moving Average ini, cara membacanya cukup mudah. Ketika harga berada di atas garis Moving Average, itu berarti tren mengalami kenaikan. Dan begitu juga sebaliknya, ketika harga berada di bawah Moving Average, ini menunjukkan tren mengalami penurunan. Oke, lanjut yang kedua, indikator berikutnya yang sering digunakan untuk analisa teknikal, yaitu adalah osilator. Nah, osilator ini ada beberapa jenis, contohnya itu seperti RSI ataupun stokastik. Untuk cara menambahkannya, kita pilih di insert, lalu kita pilih indikator, lalu kita pilih bagian osilator. Kalaupun di TradingView, caranya kurang lebih juga sama, tinggal kita cari di bagian osilator ya. Kemudian kita tambahkan relative strike index, kemudian ini untuk periode standar itu adalah 14, atau kita bisa gunakan juga osilator stokastik. Kita pilih lagi di osilator, lalu kita pilih stokastik osilator. Ini untuk settingan standar. Nah, osilator RSI ataupun stokastik ini digunakan untuk menentukan apakah harga sudah overbought ataupun oversold. Jadi contohnya kita melihat ini uptrend. Kemudian ketika kita lihat osilator, apakah ini posisinya sekarang sedang overbought. Jadi kalau misalnya dia overbought, ada kemungkinan bisa jadi ini akan turun dulu. Nah, jadi kita lebih bisa untuk menurunkan resiko untuk entry kita supaya kita bisa lebih memaksimalkan tradingnya. Jadi kita menunggu dulu momen yang tepat berikutnya. Jadi kurang lebihnya secara sederhana untuk contoh penggunaan RSI dan stokastik seperti itu untuk menentukan apakah harga itu sudah overbought atau sudah oversold. Jika garis RSI ataupun stokastik berada di atas seperti sekarang, ini menunjukkan overbought. Begitu juga sebaliknya, ketika berada di bawah ini menunjukkan oversold. Nomor 3, indikator berikutnya yang sering digunakan untuk melakukan analisa teknikal adalah Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement itu digunakan untuk menentukan level support dan level resisten terdekat. Nah, untuk cara penggunaannya kita pilih Fibonacci retracement, kemudian kita klik. Nah, lalu kita tarik garis Fibo. Untuk cara tarik garis Fibo sudah ada videonya sebelumnya, bisa dicek di link di atas ya. Nah, kita tarik garis Fibo berdasarkan dari trennya dulu. Jadi kita lihat trennya apakah ini uptrend atau downtrend. Kalau misalnya uptrend, berarti kita tarik garis Fibo dari bawah ke atas. Nah, begitu juga sebaliknya kalau downtrend, kita tarik garis Fibo-nya itu dari atas ke bawah. Nah, kalau misalnya uptrend, berarti kita tariknya dari bawah ke atas ya. Contohnya seperti sekarang, kita bisa tarik garis Fibo itu ketika sudah membentuk high ataupun low ya. Ketika misalnya dari harga sebelumnya itu, ketika tren sedang mengalami kenaikan, contohnya seperti di belakang, kita tarik Fibo-nya itu dari low sebelumnya, dari bawah sini. Nah, kita tarik ke high. Di sini kan harga naik, kemudian tab bikin high di sini. Nah, ketika dia bikin high, kita tarik Fibo dari low sebelumnya ke high yang baru saja terbentuk. Kemudian kita melihat di sini adalah harga untuk koreksi. Nah, kita menentukan, memperkirakan harga koreksi kira-kira di level berapa di Fibonacci-nya. Atau kira-kira nanti itu berada di harga berapa kalau kita lihat dari harganya. Nah, itu untuk menentukan harga koreksi kira-kira di harga berapa. Kemudian juga untuk menentukan level support dan resisten yang baru terbentuk di time frame yang kita gunakan. Jadi ini supportnya, kemudian ini resistennya. Kemudian nomor 4, analisis teknikal selanjutnya yang sering digunakan yaitu adalah candlestick pattern, yaitu dengan melihat pola candlestick yang terbentuk.
Contohnya seperti pola candlestick doji atau hammer atau engulfing untuk menentukan potensi pembalikan harga. Contohnya seperti candlestick hammer. Nah, itu ada potensi kemungkinan untuk pembalikan harga. Kemudian yang terakhir nomor 5, analisis teknikal selanjutnya yang sering digunakan yaitu adalah trendline. Dengan trendline ini kita akan menentukan arah tren harga selanjutnya. Apakah akan bullish atau bearish, apakah akan naik atau turun. Nah, untuk menggunakan trendline itu bisa kita sesuaikan juga dengan garis support dan resisten sebelumnya. Contoh dari sini kita ambil area ini sebagai support. Nah, di sini kan kita lihat sebagai resisten sebelumnya. Kemudian harga di sini naik menembus resisten ini, dalam artian ini adalah breakout. Kemudian karena di sini harga masih belum membentuk high, masih belum membentuk resisten baru, di sini kita tarik garis trendline dari arah tren yaitu adalah uptrend. Kita ambil dari sini, ini kita pindahkan ke bawah dulu. Nah, di sini secara sederhananya kita berasumsi harga ini bergerak di dalam garis trendline yang terbentuk di sini. Ketika harga turun berarti harga turun itu sewajarnya tidak turun jauh melewati garis trendline yang telah kita buat ini. Jadi contohnya jika turun di sini berarti seharusnya masih berlanjut mengikuti tren yang sebelumnya yaitu uptrend. Jika misalnya terus turun melebihi batas wajar, misalnya terus turun sudah turun di support yang dekatnya, kemudian masih terus turun ke support berikutnya, berarti ini menunjukkan arah trennya sudah berbalik sehingga kita harus mengulangi lagi untuk menarik garis tren dari arah yang sebaliknya. Jadi itu aja sedikit referensi indikator analisis teknikal yang sering digunakan. Namun perlu teman-teman ingat ya, analisis teknikal itu tidak bersifat secara akurat 100%, tidak bersifat secara pasti. Tapi harus dipertimbangkan juga dari faktor fundamentalnya. Dan yang terakhir pesan saya yaitu adalah manajemen risiko, bahwa indikator analisis teknikal itu tidak selalu akurat, tidak bisa 100% akurat dan pasti. Tapi ada juga faktor dari fundamental seperti keadaan ekonomi, kemudian tingkat suku bunga, ataupun news, itu kita bisa lihat di kalender ekonomi. Untuk caranya sudah ada di video sebelumnya. Jadi oleh karena itu teman-teman perlu mengatur manajemen resikonya ketika trading, patut diperhitungkan untuk batas kerugian ketika kita melakukan kesalahan. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi kita akan untung seberapa banyak, tapi diperhitungkan juga seberapa banyak juga resiko yang kita ambil. Nah, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa jadi referensi. Sampai jumpa di video berikutnya.